yuk kita mulai. Okay, so we have in our online meeting, in our online meeting here, Umi will give you some exercise, or maybe we will discuss it together. But the first, you must prepare the note sheet that Umi have given in our previous meeting when we discuss about science mathematics in the class. Jadi Umi pernah ngasih kalian note sheet ya, apa namanya, catatan. Kalian buka itu, di situ ada rumus-rumus, yang rumus sin 2 alfa, kemudian sin alfa plus beta, sin cos alfa plus beta, tan alfa plus beta, and other. Okay, so maybe you have memorized the formula, but I think yang membuat itu susah, ya, yang membuat matematika itu susah itu bukan ngapalin rumusnya, tapi gimana cara nentuin soal itu pakai rumus yang mana. Nah, so in our literature now, we will discuss, we will discuss about some exercises, so we get the right formula to solve the question. Jadi kita belajar mengaplikasikan rumus yang tepat untuk soal-soalnya. Okay, so be ready. Ini soal dari modul Umi, tapi modul ini belum dipublish ya. Jadi ini soal dari modul Umi. Kita akan kemungkinan soal PTS banyak yang Umi ambil dari ini. Soal PAS, PAS banyak yang Umi ambil dari ini. Jadi apa namanya? Mungkin Umi ganti angkanya aja. So start with number 15 here. The value of sine 95 degrees cos 25 degrees plus cos 95 degrees times sine 25 degrees. Okay, sin cos cosine. We have discussed about this before ya. Jadi kita pernah bicara tentang ini sebelumnya. Kita harus menentukan rumus sin cos plus cosin itu adalah rumus dari apa? Rumus dari ini Umi punya sudutnya ini A, ini B. Ini A, ini B. Berarti kalau Umi punya sin cos cosin, berarti Umi punya sin A cos B, cos A sin B. Dan plus di sini. Berarti kita punya ini adalah rumus dari sin A plus B. Iya, sin A plus B. Oke, jadi ini adalah rumus dari ini. Maka kita punya A-nya berapa tadi? 95 derajat. 95 derajat plus 25 derajat. So, kita nggak perlu tahu si 95 derajat atau cos 95 derajat nilainya berapa, atau cos 25 derajat dan sin 25 derajat nilainya berapa, tapi kita bisa tahu nilai dari jumlahan ini, jumlahan perkalian ini adalah sin 95 derajat ditambah 25 derajat. Berapa hasilnya? Sin sin 120 degrees, ya kan? 120 derajat. Berapa sin 120 derajat nilainya? Berapa sin 120 derajat nilainya? Di kuadran berapa dia? 60 ya, Bu. Kuadran berapa dia? Kuadran 2. Berarti kita punya rumusnya sin 180 dikurangi 60 derajat. Berarti kita punya nilainya adalah sin 60 derajat. Positif ya, karena dia di kuadran 2, maka kita punya sin 60 derajat berapa? Setengah kan? 3. Apa? 3. Have you understand?
question please in for number 15. Nggak ada? No question? Can we move on to next question? Ini itu kenapa cuma sin yang itu apa? Kok pakai sin nggak pakai kos? Oh, kenapa ini pakai sin bukan pakai cos? Oke. Jadi lihat di sini aturannya di sini sin kali cos, cos kali sin. Coba lihat di tabel rumus yang sudah diberikan. Sin cos cosin itu berlaku untuk rumus sin aja. Kalau cos apa rumusnya saya lihat? Cos cos sin sin. Ya kan? Kalau cos A plus B berarti cos cos min sin sin, ya kan? Jadi kamu harus menyesuaikan ini ke rumus apa di situ, di apa? Di daftar rumus kita ini rumus apa? Kami buat daftar rumus dulu deh supaya kalian nggak lupa. Sin A plus B kita punya sin A cos B plus cos A sin B. Kemudian sin A min B sama dengan sin A cos B min cos A sin B. Kemudian kita punya cos A plus B itu cos A cos B min sin A sin B. Nah, kalau misal di sini sin baru kamu bisa pakai cos Nadia. Kemudian kita punya cos A min B itu sama dengan cos A cos B plus sin A sin B. Kemudian kita punya cos 2, sin dulu ya. Sin 2A sama dengan 2 sin A cos A. Kemudian cos 2A sama dengan 2 kali cos kuadrat. Oke. Ini punya 3 hasilnya di sini boleh cos kuadrat A dikurangi sin kuadrat A. Boleh juga 1 minus 2 sin kuadrat A. Boleh juga 2 cos kuadrat A minus 1. Nah, ini untuk cos. Kemudian tan, oh ya, tan belum ya. Tan tinggal simper cos lah ya. Oke, tan agar simper cos lah ya. Udah nggak muat soalnya yang di sini. Oke. Nah, itu untuk rumus-rumus supaya kalian lebih ingat. Sebenarnya udah Umi bagiin waktu di kertas yang Umi pernah share. Oke, next. Move on ke nomor 16. Umi udah pernah ini jadikan contoh ya nomor 16. Bagaimana cara mengerjakan nilai dari sin 75 derajat? What is the value of sin 75 degrees? First, we must find two angles that make the sum is 75 degrees. Jadi kita harus cari dua sudut yang kalau dijumlahkan hasilnya 75 derajat. Jadi kita punya sin of 75 degrees itu equal to sin 30 plus 30 plus 45 derajat. Okay. So when we have sin 30 degrees plus 45 degrees, what must we do? We must find the formula that the right formula for this case. Kita punya kasusnya adalah sin A plus B. Berarti kita gunakan formula pertama.
Okay, the first formula, we get sin A berarti 30 degrees cos 45 degrees plus cos 30 degrees sin 45 degrees. So we get sin of 30 degrees. What is the value of sin of 30 degrees? We get a half, yeah? 1/2. And then cos 45 degrees, we have 1/2 square 2. And then cos 30 degrees, we get a half square 3. And then sin 45 degrees times half square 2. Okay, so we get 1/4 square 2 plus 1/4 square 3 times 2, 6, yeah. Okay, so we get 1/4 times square of 2 plus square of 6. Okay, like this. So what is the right answer? Where is the right answer? A, B, C, D, E. A. Yeah. Okay, A is the right answer. Okay, move on. I think you bisa lah kalian, karena Umi kemarin udah ngetes kalian di kelas, ini bisa kan? Soal-soal gitu kayak gini. Okay, can we move on to the next question? Okay. Sorry ya, Umi agak cepat supaya kita beneran prep jam 11 selesai. Karena Umi ada yang harus dikerjakan lagi. Okay, I think number 17 you can solve by yourself. What is the value of cos 195 degrees? So I think you can screenshot number 17 and you can do by yourself. Let's move on to number 18. Okay. For number 18, we have recall about Sindemi Kosamita Desa, yeah. Because when we will find the value of cos A B, we must have sin A cos A and sin B cos B. Jadi kita ketika mau mencari rumus cos alfa minus beta atau alfa plus beta, kita harus dapat sin dan cos masing-masing sudutnya. Nah, karena di sini baru sebelah yang diketahui, yang cos alfa baru 3/5. Yang cos alfa di sini nggak diketahui, kemudian di sini yang sin beta nggak diketahui, maka kita perlu cari tahu dulu. Jadi I have explained to you in our previous meeting. Okay? Jadi pertama kita buat Sindemi Kosamita Desa itu apa? Segitiga. The right triangle atau segitiga siku-siku. Oke, Umi punya segitiga siku-siku. Umi bikin 2, kenapa bikin 2? Karena ada alfa dan beta sudutnya. Oke. First we will talking about the first angle, alpha. We have sin alpha equal to 3/5. We have sindemi, depan over miring. Jadi depan per miring, sindemi. Berarti kita punya depannya sudut alpha itu 3 dan sisi miringnya adalah 5. So we have triangle number, bilangan segitiga, 3, 5 pasangannya. Pythagoras people. 3, 5. Pasangannya 3, 5. Pasangannya 4. Oke, berarti kita punya kalau sin alfa sama dengan 3/5, berarti cos alfa sama dengan
4/5. Cos sami, samping dibagi miring. Samping sudut dibagi miringnya. Berarti kita punya cos alfa sama dengan 4/5. Oke. Bisa dipahami? Nah, ini positif atau negatif nih nilai cosnya. Nah, untuk menentukan cos alfa ini positif atau negatif, perhatikan di sini. Di sini diketahui alfa dan beta itu merupakan sudut lancip. Artinya sudut lancip itu kan di bawah 90 derajat ya, dari 0 derajat sampai 90 derajat. Maka kalau kita berbicara tentang 0 derajat sampai 90 derajat itu di kuadran berapa, Solihah? Di kuadran 1. Artinya semua nilai trigonometrinya positif. Jadi selama kita punya diketahui alfa dan betanya sudut lancip, maka kita punya di sini cos alfa nilainya positif. Oke? Nah, kemudian kalau misalkan di sini Umi ketahui alfanya sudut tumpul, berarti nanti cos alfa nilainya negatif 4/5. Meskipun sinnya positif, kenapa? Karena bisa aja alfanya terletak di kuadran 2, yaitu ketika sinnya nilainya positif dan cosnya negatif. Oke? Jadi kalau kita punya alfa dan beta sudut lancip, maka dua-duanya sin dan cosnya nilainya positif. Oke, next we move on to find sin beta. Kita pertama punya beta di sini. Cos beta berarti kita punya di sini 13 itu sisi miringnya. 13. Kemudian samping sudutnya 12. Kita punya cos sami, samping bagi miring. What is triple 12 and 13? Triple Pythagorasnya 12, 13. And then nggak ingat? Ya udah kerjain pakai rumus Pythagoras kalau nggak ingat. Berapa triplenya? 13, 12? 5 bukan 5. 5. Oke, maka kita punya sin beta equal to 5/13. Nah, baru dimasukin ke rumusnya. Berarti nilai cos alfa minus beta gimana nih? Berarti kita punya cos plus cos alfa cos beta plus sin alfa sin beta. So we get cos alpha equal to 4/5 and cos beta equal to 12/13, and then sin alpha equal to 3/5 and sin beta equal to 5/13. So we get 5 times 13. We get 65, yeah, 65, and then 4 times 12, we get 48, and plus 15, yeah, because we get the common denominator. Oke, jadi penyebutnya sama, oke. We get denominator, the same denominator. We get 48 plus 15, so it is 63/65. So we get this. Okay, so the value of cos alpha minus b equal to 63/65. Jadi kita nggak harus tahu alfa sama betanya itu sudut berapa, tapi kita bisa tahu nilai dari cos alfa minus betanya dengan rumus ini.
Sampai sini bisa dimengerti? Can we move on to next question? Aku nggak ngerti ini, Mi. Sudut lancip. Yang sudut lancip ini. Iya. Tahu pembagian sudut lihat waktu kelas 7? Sudut dibagi ada sudut lancip, sudut tumpul, dengan sudut refleks. Apa itu sudut lancip? Sudut yang nilainya antara 0 derajat sampai 90 derajat. Jadi sudut lancip di bawah 90 derajat. Jadi dia nilainya antara 0 sampai 90 derajat. Tahu sudut ini? Jadi kita itu nggak harus tahu alfa itu fixnya 37 derajat kah atau 69 derajat kah, kita nggak perlu tahu. Yang kita perlu tahu adalah nilai sin-nya atau nilai cos-nya. Itu yang perlu kita tahu. Tapi nilai alfanya nggak harus tahu. Ya. Nilai sudutnya nggak perlu kita tahu, tapi yang perlu kita tahu adalah hasil dari sin dan cos-nya. Atau hasil trigonometri. Jadi itu cuma simbolize aja. Nah, jadi kalau sudut lancip berarti ini berbicara antara sudut dari antara 0 derajat sampai 90 derajat. Karena 90 derajat itu sudah digolongkan sebagai sudut siku-siku, sehingga nggak termasuk ke sudut lancip. Jadi sudut lancip itu antara 0 derajat sampai 90 derajat. Sedangkan sudut tumpul, ya, sudut tumpul itu adalah sudut yang nilainya di antara 90 derajat sampai 180 derajat atau dia di kuadran 2. Sedangkan sudut refleks itu sudutnya yang ini. Nah, ini dia ada di kuadran 3. Dia di atas 180 derajat alfanya sampai 360 derajat. Jadi antara 180 derajat sampai 360 derajat itu sudut refleks. Jadi dia ada di kuadran 3 dan 4. Nah, tapi ini jarang kalau diketahui sudut refleks itu jarang. Biasanya kalau nggak sudut lancip, sudut tumpul. Nah, contoh kita move on ke soal nomor 19. Jika tan alfa sama dengan 1/3 dan sin beta sama dengan 3/5 dengan alfa sudut lancip, sedangkan beta sudut tumpul, maka apa yang terjadi? Alfa itu nilainya antara 0 sampai 90. 0 derajat sampai 90 derajat, sedangkan beta itu nilainya antara 90 derajat sampai 180 derajat. Otomatis ada perbedaan kan untuk nilai trigonometrinya? Ada. Apa perbedaannya? Ada yang positif cosnya, ada yang negatif cosnya. Dari mana nih taunya? Ya dari sini diketahui dia sudut tumpul. Sedangkan alfanya sudut lancip. Kalau alfa berarti dia sin dan cosnya nilainya sin cos dan tangannya nilainya positif semua. Kenapa? Karena dia ada di antara 0 sampai 90 derajat. Sedangkan kalau beta, karena dia di sudut tumpul, maka nilai sin-nya positif, tapi selain sin dia negatif. Kenapa sih kok perlu tahu itu? Karena sin demi cos yang desa kita nggak bisa mengetahui sudut tersebut positif atau negatif. Kita cuma bisa tahu nilainya, tapi kita nggak tahu apakah sudut hasil trigonometrinya itu adalah negatif atau positif. Jadi kita cuma bisa tahu nilainya atau besarnya aja. Tapi untuk negatif positifnya kita nggak bisa tahu dari sin demi cos tan desa. Ya? Iya, kalau misalkan nggak dikasih tahu sudut lancip tumpulnya, kita jadi positif semua. Iya, kalau misalnya nggak diketahui sudut lancip dan sudut tumpulnya, berarti diasumsikan mereka di kuadran 1 semua. Oke, Mi, makasih. Yuhu. Oke. Kemudian di sini kita punya tan alfa itu sepertiga, sin beta 3/5. Yang kita butuhkan tan alfa plus beta. Apa rumus tan? Coba dilihat di catatan. Tan alfa plus beta itu sama dengan
sama dengan tan alfa plus tan beta dibagi 1 minus tan alfa. Kali tan. Oke, Umi hapus ya yang materi sudut tombol refleks prinsip ini. Nah, berarti kita butuh nilai apa aja nih kalau mau cari tan? Kita butuh nilai tan alfa dan tan beta. Nah, kita udah punya nilai tan alfanya. Nah, sekarang kita tinggal cari nilai dari tan betanya. Caranya gimana? Kita punya segitiga siku-siku. Di sini kita punya beta, kemudian kita punya di sini 3 dan 5. Ingat sindemi. Maka kita punya pasangan 3 dan 5 di triple Pitagoras, kita punya 4. Maka Umi punya di sini tan beta sama dengan, ingat, tan desa. Kita punya depan dibagi samping. Berarti kita punya 3 dibagi 4. Tapi karena beta sudut tumpul, maka nilai tannya positif atau negatif di kuadran 2. Sudut tumpul kan di kuadran 2 nih, positif atau negatif? Nilai tangannya? Halo, Solihah. Positif atau negatif di kuadran 2? Karena sudut tumpul, tannya berada di kuadran, sudutnya berada di kuadran 2. Maka nilai tangannya adalah Negatif. negatif. Maka kita punya di sini negatif 3/4. Nah, maka kita inputkan ke rumus ini. Tan alfanya kita punya 1/3 ditambah negatif 3/4 dibagi dengan 1 dikurangi 1/3 dikali negatif 3/4. Maka kita punya 1/3 dikurang 3/4. Kita punya samakan penyebutnya. 1/3 dikurang 3/4 penyebutnya kalau disamain berapa? 12. 12. Berarti kita punya di sini 4 dikurangi 3. 4 dikurangi 9 ya. 4 dikurangi 9. Kemudian yang bawahnya 1 dikurang ini. Ini bagi ya, 3 bagi 3 ya. Nah, kita punya 1 ditambah 1/4 ya. Maka kita punya di sini 4 dikurangi 9, negatif 5/12. Kemudian 1 ditambah 1/4, kita punya 1 itu 4/4 ya. 4/4 ditambah 1/4, kita punya 5/4. Pengwale, maka tetap punya 5/12 dikali 4/5. Kita punya ini negatif 1, berarti 4 bagi 12, 3, berarti Umi punya min 1/3. Benar nggak? Nggak tahu, Mi. Di tempat aku agak ngelak. Coba kerjain deh, masa nunggu Umi ngerjain? Sambil dikerjain deh kalau nolak. Kan yang penting soalnya kelihatan. Dah, Mi. Benar, Mi. Insya Allah. Oke, jadi negatif 1/3. Enggak ada nih jawabannya ya. Di sini adanya 1/4. Salah. Negatif 1/3 ya jawabannya. Wow. Ini kenapa Umi harus koreksi lagi modul? Kayaknya belum dipublish. Oke, next. Ini juga sama ya. Berarti kemungkinan nih banyak soal-soal yang kayak gini nih, yang pakai sindemi kosamita desa. Jadi silakan
Hati-hati dalam mengerjakan. Oke, next Umi move on ke soal nomor 21. Oke. Jika alfa plus beta adalah pi per 2 dan sin alfa cos beta adalah 1/4, maka nilai dari sin alfa min beta adalah, nah ini kita harus memahami rumus. Ini punya sin alfa plus beta, rumusnya apa? Sin alfa cos beta plus cos alfa sin Beta. Umi punya sin alfa plus beta berarti sin pi per 2. Kenapa Mi? Karena pi per 2 itu sama dengan alfa plus beta. Kemudian sin alfa kali sin beta Umi punya 1/4. Kemudian Umi punya cos alfa sin betanya belum diketahui. Nah, sin pi per 2 berapa? 1. Ya kan? Di 90 berarti 1 dikurangi 1/4 sama dengan cos alfa sin beta. Berarti dari sini kita punya cos alfa sin beta adalah 1 dikurangi 1/4. Maka kita punya 3/4. Artinya apa? Kalau kita punya cos alfa sin betanya 3/4, maka kita bisa cari sin alfa minus beta itu rumusnya sin alfa cos beta dikurangi cos alfa sin beta. Terus masukin substitute the value of sin alpha cos beta itu 1/4 minus the value of cos alpha sin beta itu 3/4. Nah, kita punya hasil pengurangannya negatif 2/4 atau negatif 1/2. Oke. Ada pertanyaan untuk nomor 21? Ada pertanyaan? Any question, please? Sebelum kami lanjut ke soal nomor 22. Aku rada agak nyambung sih. Masih agak ngawang. Yang gimana Soliha? Tanyain aja. Yang itu mulai puter rumus dari habis sin apa? Pi per 2. Oke. Di sini kita punya diketahui alfa plus beta itu nilainya pi per 2 kan. Nah, Umi kan punya nilai dari sin alfa plus beta itu kalau Umi masukin rumus itu sin alfa cos beta ditambah cos alfa sin beta. Nah, sin alfa cos betanya kita udah tahu nih, nilainya adalah 1/4. Nah, kemudian alfa plus betanya kita tahu pi per 2. Berarti kalau sin alfa plus beta sama dengan sin pi per 2. Jadi ini turun ke sini melalui yang ini. Ya, karena alfa plus beta pi per 2, maka sin alfa plus betanya jadi sin pi per 2. Kemudian yang ini jadi 1/4 dari ini. Kenapa ini 1/4? Dari diketahui sin alfa cos beta sama dengan 1/4. Nah, kita perlu cari cos alfa sin beta. Kenapa, Mi? Karena kita mau cari nilai dari sin alfa minus beta. Sedangkan kita tahu sin alfa minus beta rumusnya itu sin alfa cos beta dikurangi cos alfa sin beta. Sin alfa cos betanya kita udah tahu nih nilainya 1/4. Tapi cos alfa sin betanya kan kita belum tahu. Makanya dari sini kita mau cari tahu nilai dari cos alfa sin betanya. Setelah dicari tahu sin pi per 2 itu 1/4 di sini kita kurangkan.
Maka kita punya 1 dikurang 1/4, 3/4. Sehingga kita punya cos alfa sin betanya nilainya 3/4. Nah, barulah dimasukkan ke dalam rumus sin alfa minus beta. Di mana kita sekarang sudah punya dua-duanya. Sudah punya cos alfa minus beta, cos alfa sin beta, dan juga sin alfa cos beta. Ini dari soal, yang ini dari yang kita cari. Tinggal kita kurangkan 1/4 dikurangi 3/4. Jadi deh, min setengah. Sampai sini jelas? Jelas, Mi. Oke. Next ya, move on ke soal selanjutnya. Diketahui sin alfa merupakan 2/13 akar 13. Sedangkan alfanya sudut lancip. Tentukan cos 2 alfa. Nah, tadi kita punya cos 2A, rumusnya apa? Boleh cos kuadrat A dikurangi sin kuadrat A, boleh 1 minus 2 sin kuadrat A, boleh 2 cos kuadrat A minus 1. Boleh pilih satu dari ketiga rumus ini untuk mencari cos 2 alfa. Nah, karena kita diketahui sin alfa, maka yang mana yang perlu kita pilih? Yang paling gampang kita pilih rumus yang kedua. Maka kita punya cos 2 alfa itu sama dengan 1 minus 2 sin kuadrat alfa. Sehingga kita punya 1 dikurang 2 kali sin alfanya, yaitu 2/13 akar 13 kuadrat. Ya, ini punya 1 dikurangi 2. 2 kuadrat berapa? 4. 13 berarti kita punya akar 13 dikuadratkan 13. Kemudian di sini 13 kuadrat. 13 kuadrat sama 13, berarti Umi punya 13 pangkat 1 di sini. Tinggal Umi punya 1 dikurangi 8/13. Kita punya 13 dikurangi 8/13, disamakan penyebutnya ya. Maka Umi punya 4/13. Itu untuk nilai dari cos 2 alfanya. Oke, ada masalah atau ada yang ingin ditanyakan? Jadi kalau untuk kasus cos, kita nggak harus cari. Ini kan biasanya kalau kita diketahui sin alfa, kita cari cos alfanya dulu ya, biar bisa dapat something gitu ya. Nah, di sini untuk kasus cos 2 alfa sudut ganda, kita punya cos 2 alfa, maka kita punya rumusnya itu boleh kita pilih salah satu. Jadi kalau yang diketahui cosnya boleh loh pakai 2 cos kuadrat A minus 1 ya. Jadi nggak harus pakai ini aja atau ini aja, tapi boleh pakai salah satu dari ketiganya. Yang paling kalian, yang menurut kalian paling mudah itu yang kalian pakai. Guys, sampai sini ada pertanyaan? Yang bagian 2/13 akar 13 dikuadratin itu gimana ya, Mi? Oke. 2/13 akar 13 dikuadratkan hasilnya apa nih? 2 kuadrat, 13 kuadrat, akar 13 dikuadratkan 3 kali 3, 13. 2 kuadrat berapa? 4. 13 kuadrat dengan 13 kita bagi, maka kita punya 4/13. Seperti ini terlihat penjelasannya. Kami Yuk, yang lain, please. Any question, please? If not, I will continue to next question. Nggak ada? Move on ya.
Screenshot dulu, screenshot. Mi kok cepet banget sih Mi ngajarnya Mi? Kan daring bisa screenshot. Kalau luring kalian Umi tungguin nyatetnya. Tapi kalau daring kan nanti nyatetnya bisa setelah ini. Ya, supaya kita dapat banyak soal. Oke, Umi hapus ya. Oke, Umi hapus. Oke, perhatikan soal nomor 23. Cos X sama dengan 2 per akar 5, dengan X adalah sudut lancip. Maka nilai dari tan 2X adalah, nah gimana caranya ini? Nilai tan 2X. Lihat di buku kalian, di kertas kalian, tan 2X rumusnya apa? Tan 2A itu rumusnya 2 tan A dibagi 1 1 minus minus tan kuadrat. A. Oke. Berarti kalau ini butuh tan 2X, apa yang memerlukan? Tan 2X sama dengan 2 tan X dibagi 1 minus tan kuadrat. X. Iya. Sekarang perhatikan, kita cuma punya cos. Bisa nggak dari cos kita dapat tan? Bisa. Gimana caranya? Bikin segitiga siku-siku. Di sini kita punya sudutnya X. Cos itu samping dibagi miring. Berarti kalau kita butuh banget nih buat ngisi bilangan depannya ini kan udah mesti pakai triple Pitagoras nih, karena akar 5 itu nggak ada triple Pitagoras. Nah, kita pakai Pitagoras biasa. Kita punya akar 5 kuadrat itu sama dengan 2 kuadrat kali misalkan ini punya panjangnya P. Berarti kita punya ditambah P. Berarti kita punya P sama dengan akar 5 kuadrat itu 5 dikurangi, sehingga kita punya P sama dengan 1. 1. Nah, artinya apa nih? Artinya kita punya di sini 1. Nah, maka kita bisa cari tan X. Tan X hasilnya apa? Tan D. Berarti kita punya tannya adalah 1 2. 2. 1 per 2. 1 per 2. 2. Oke, kita punya tan X-nya 1 per 2. Negatif atau positif? Negatif atau positif tannya? Positif. Positif, karena di sini diketahui X-nya adalah sudut lancip. Oke, tan X. Maka Umi punya 2 dikali setengah dibagi dengan 1 dikurangi setengah kuadrat. Maka kita punya 2 dikurangi setengah, kita punya 2,5 atau 3 per 2. 2 dikurangi setengah atau 2,5. 2 dikali ya, sebetulnya itu dikali ya. Ini salah lihat. Dikali 2 dikali setengah, maka Umi punya dibagi 2, yaitu 1. Kemudian 1 dikurangi setengah pangkat 2, seperempat. Sehingga Umi punya 1 dibagi 3 per 4. Ingat temuannya, maka kita punya hasilnya adalah 4 per 3. Jadi sebenarnya tentang kemampuan melihat question, kemudian melihat rumus. Pakai rumus yang mana ya yang cocok?
Ya, ada pertanyaan? Belum. Belum. Oke, untuk nomor 24 ke bawah. Di sini Umi punya catatan di rumus terakhir kalian. Setelah Umi berikan sudut ganda, di bawah rumus itu ada apa? Rumus sin A cos B sama dengan berapa? Cos A sin B sama dengan berapa? Kemudian sin A sin B sama dengan berapa? Cos A sin B, cos A sin B lagi. Cos A cos B sama dengan berapa? Oke, dari yang atas, sin A cos B sama dengan berapa, Soliha? Soliha? Sin A cos B sama dengan? Sin? Ada nggak? Setengah? Dikali? Halo, Soliha. Iya, Mi. Jadi apa ini? Setengah akar 2. Sin A cos B setengah dikali sin A plus B bagi 2 dikali ditambah sin A minus B bagi 2. Gitu kan? Ada nggak di situ catatannya? Enggak ada, Mi. Nggak ada ya? Ya ada. Tambahin ya. Kemudian kami punya di sini setengah kali ini setengah ini setengah apa setengah ya? Sebentar, ini bikin dulu. Setengah kali setengah sin A plus B per 2 min sin A min B per 2. Oke. Next, sin A sin B. Ini adalah min setengah kali cos A plus B bagi 2 min cos A min B bagi 2. Kemudian yang ini plus setengah dari cos A plus B bagi 2 ditambah cos A min B bagi 2. Oke, sampai sini. Silakan dicatat rumus barunya. Untuk mengerjakan soal nomor 24 ke bawah. Oke, penggunaannya gimana nih? Contoh, kami punya sin 2 kali sin 45 derajat cos 15 derajat. Berarti kami punya 2 dikali sin cos. Lihat di sini sin A cos B itu adalah setengah dari sin alfa plus beta, berarti 45 derajat
ditambah 15 derajat bagi 2 ditambah sin 45 derajat dikurang 15 derajat dibagi 2. Maka Umi punya 2 bagi 2, 1. Sin berapa? 45 derajat tambah 15 derajat. Sin berapa? 60 derajat dibagi 2 berarti sin 30 derajat. sin 30 derajat. Kemudian yang ini Derajat dibagi 2. berapa? 15 derajat. Sin sin berapa ini? Sin 15 derajat nih. Oke, sin 15 derajat. Nah, di sini kita tinggal nambahin ini nih. Sin 30 derajat ditambah sin 15 derajat. Berapa hasilnya? Kita punya 30 derajat itu setengah top, kemudian sin 15 derajat itu adalah cari pakai 45 derajat dikurang 30 derajat. Kita punya dia 15 derajat itu ditinggalin sama 75 derajat ya. Berarti dia nilainya harusnya sama kayak cos 75 derajat. Udah pernah ngerjain ya kita cos 75 derajat berapa? Oke, jadi sin 15 derajat sama dengan berapa sin 15 derajat? Udah pernah kita kerjain kan? Kalian nggak tidur kan sampai? Kayaknya belum, Mami. Sama dengan Kayaknya kita belum pernah ngerjain ya sin 15 derajat. gawe cari sin 45 derajat kurangi 30 derajat berapa? Dua. Kayaknya akar 2. Akar 2. Kita punya sin 45 derajat itu kan kita punya sin cos sin 45 derajat setengah akar 2 cos 30 derajat setengah akar 3 min cos 45 derajat setengah akar 2 sin 30 derajat setengah. Maka kita punya seperempat akar akar 2 tambah akar 3 akar 6 dikurangi seperempat akar 2. Jadi kita punya seperempat akar 6 dikurang akar 2. Nah, kemudian kita tambahkan dengan setengah. Seperti itu. Kalau Umi ganti sekarang. Umi ganti soalnya ini bukan 2 kali 45 derajat. Umi ganti dia 2 kali sin 15 derajat cos 15 derajat. Maka apa yang terjadi?
Pakai rumus apa itu? Pakai rumus sin 2A. Jadi dia adalah sin 2 kali 15 derajat. Atau sama dengan sin 30 derajat. Atau sama dengan kita punya sin 30 derajat itu setengah. Itu kalau Umi ganti soalnya jadi dia sin 15 derajat kali cos 15 derajat. Jadi 2 sin alfa cos alfa itu merupakan rumus dari sin 2 alfa. Oke, berarti masih ada untuk penjumlahan dan perkalian ini ya, bentuk nomor 25 ke bawah. Nanti akan Umi bahas di lain kesempatan mungkin karena waktunya sudah habis ya. Kalian harus lanjut nanti habis syukur ke akidah, jadi supaya nggak kecapean, nggak ketiduran ke akidah, kita cukupkan aja. Umi cukupkan. Let's close our literasi by reciting hamdalah and kifaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Boleh dibuka kameranya Sofiya, Umi mau apa? Bersesi.